bab ke-52, misi pertama. Perasaan kita sudah dari pagi sampai malam di sini, tapi kok nggak ada melihat wanita yang keluar dari rumah itu? Apa jangan-jangan mereka sedang bulan madu? Soalnya waktu itu Hilman bilang kalau adiknya akan menikah dalam minggu ini. Ucap Rio. Ya juga ya. Kalau gitu sia-sia dong kita di sini seharian. Ucap Reno. Aku jadi penasaran. Seperti apa rupa adik si Hilman itu? Ujar Rio. Ya sudah, habiskan kopimu. Kita pergi dari sini. Ucap Reno. Rio meraih cangkir kopinya dan menyesap kopi itu. Namun saat dia ingin meminumnya hingga tandas, pria itu melihat seorang wanita keluar dari rumah Hendra yang sangat dia yakini adalah Rosa. Ren, kayaknya itu Rosa deh. Ujar Rio. Yang mana? Tanya Reno. Itu yang mau menyeberang ke sini. Tadi dia keluar dari rumah seberang sana. Jawab Rio. Kok kamu bisa yakin kalau itu Rosa? Tanya Reno. Terus siapa kalau bukan dia? Kalau pembantu masak dadananya seksi gitu? Ucap Rio. Benar juga. Jangan lupa ambil fotonya dari berbagai sudut biar kita hafal wajahnya. Ujar Reno. Reno dan Rio mendadak diam saat Rosa sudah mendekat dan masuk melalui pintu utama kafe. Wanita itu duduk di sebelah meja Reno dan Rio yang sangat menguntungkan bagi kedua pria itu. Kopi cappuccino 1, nasi goreng spesial 1. Ucap Rosa saat seorang pelayan mendekatinya setelah wanita yang tengah hamil muda itu selesai memilih menu. Baik, tunggu sebentar ya mbak. Ucap pelayan. Setelah pelayan pergi, Rosa tampak melihat ponselnya. Gadis itu menyunggingkan senyumnya saat melihat ada seseorang yang membuat panggilan di layar ponselnya. Halo kak. Ucapan Rosa membuat Reno dan Rio menoleh satu sama lain. Mereka yakin yang sedang berbicara dengan Rosa saat ini adalah Hilman, mantan sahabatnya. Kamu lagi apa? Tanya Hilman di seberang telepon. Aku lagi ngopi di kafe nih. Pengen makan nasi goreng juga. Jawab Rosa. Kamu ngidam nasi goreng? Tanya Hilman. Iya kak. Kayaknya ini permintaan calon bayiku. Soalnya pengennya itu nggak bisa nahan sama sekali. Jawab Rosa yang lagi-lagi membuat Reno dan Rio saling menoleh satu sama lain. Bukankah dia baru menikah dalam minggu ini? Kenapa bisa hamil? Sementara pria itu sangat mencintai Anissa. Bisik Reno. Mungkin pria itu kilaf atau bisa jadi sudah kena jebakan Batman juga. Bisik Rio. Kalau pengen nasi goreng, kamu kan bisa delivery order. Gak usah keluar rumah, apalagi malam-malam begini. Terus kurangi minum kopi, itu gak bagus buat kehamilan kamu. Ujar Hilman. Baiklah kakakku yang bawel. Ucap Rosa sembari terkekeh. Oh ya, bagaimana dengan suamimu saat kamu memperlihatkan video itu? Tanya Hilman. Apalagi kalau bukan nangis Bambay. Aku nggak ngerti deh kenapa semua orang menyukai wanita itu bahkan rela mati demi dia. Tapi untuk sementara waktu aku biarin dulu deh dia begitu. Nanti lambat laun dia bisa menerimaku. Jawab Rosa. Lalu bagaimana dengan pria itu saat dia melihat jasad istrinya? Dia pasti nangis Bambay juga saat melihat Anissa sudah tiada. Ujar Rosa yang kemudian tertawa. Gigi Reno dan Rio bergemeratuk saat mendengar ucapan Rosa. Ya, Reki memang terlihat menderita. Jawab Hilman. Sampai kapan kakak mau bekerja dengan pria itu? Kakak bisa buka usaha sendiri, lagi pula Anissa sudah meninggal. Tanya Rosa. Dia masih bisa dimanfaatkan. Lagi pula kerja di bengkel juga menyenangkan. Jawab Hilman. Menyenangkan sih menyenangkan. Tapi kapan dong kakak mau kenalin aku sama kakak ipar? Keburu keponakanmu lahir nih. Tanya Rosa yang dibalas kekehan oleh Hilman. Tidak menikah juga tidak apa. Wanita sangat merepotkan dan bikin pusing kepala. Jawab Hilman. Dasar aneh. Ya sudah, aku makan dulu ya kak. Pesananku sudah datang soalnya. Ujar Rosa. Ya sudah, habis makan langsung pulang dan istirahat. Bumil jangan tidur malam-malam. Ujar Hilman. Ya kak. Ucap Rosa. Rosa kemudian mengakhiri panggilan itu dengan senyum tersungging di bibirnya. Wanita itu kemudian memakan makanannya dengan lahap. Setelah selesai dia pun segera pulang. Jadi gimana? Apa kita tetap mau melaksanakan rencana kita? Soalnya ini penghalangnya sudah ada 2. Tanya Rio. Aku sih nggak peduli kalau Reki mau mengatakan kita pengecut karena kita menjadikan wanita sebagai sandera.
Tapi masalahnya dia lagi hamil saat ini. Anak itu tidak berdosa, kalau terjadi sesuatu sama anak itu pasti akan menjadi beban kita di kemudian hari. Terlebih kalau Reki sampai tahu, dia pasti akan marah besar. Jawab Reno. Lalu maksudmu kita nggak jadi bertindak? Tanya Rio. Sebaiknya langkah bijak yang utama kita harus mengirim email pada Reki bahwa kita semua di sini baik-baik saja. Kalau menebak dari pembicaraannya tadi, sepertinya Hilman tidak jujur pada adiknya. Buktinya Rosa masih mengira kalau Hilman masih bekerja di bengkel dengan Reki. Jawab Reno. Terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah mengirim email? Tanya Rio. Kita tanyakan padanya, barangkali dia sudah bisa membaca situasi di sana. Kita butuh penjelasan spesifik tentang keadaan bangunan dan area itu, agar kita bisa mudah mengetahui markas Dirim yang baru. Sekarang kita harus super hati-hati dalam bertindak. Sekali kita ketahuan, maka kita akan menjadi kelemahan lagi buat Reki. Jawab Reno. Aku mengerti. Sekarang lebih baik kita pulang saja lebih dulu. Aku sangat berharap Reki tidak mengira kita sudah mati dan membuka email yang kita kirimkan padanya. Ujar Rio. Reno dan Rio memutuskan pulang ke rumah kontrakan yang sudah mereka sewa. Mereka sengaja menyewa kontrakan dekat dengan rumah Sudibyo agar bisa memantau Sialin. Setelah sampai di rumah, mereka tidak ingin membuang banyak waktu. Mereka mengirim email panjang lebar pada Reki. Mereka menceritakan keadaan mereka dan juga keadaan Anissa maupun keluarganya. Tanpa mereka tahu, Reki sudah membuat kesepakatan dengan Dirim kalau dia tidak ingin diganggu dalam waktu seminggu. Jadi mustahil baginya bisa membuka email. Sementara itu di tempat berbeda, Reki saat ini tengah menatap langit-langit kamar yang tengah dia tinggali. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun matanya senantiasa terjaga. Bayang-bayang kehadiran Anissa selalu menghantuinya setiap kali dia menutup mata. Koko Saranghyo. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telinganya. Terlebih dia juga teringat senyum manis Anissa saat mengatakan kata itu dengan simbol jarinya yang khas. Kenapa kamu harus datang dalam kehidupanku kalau kamu hanya hadir sesingkat itu? Kamu sudah merubah semua tatanan hidupku. Kamu benar-benar sudah membuat hidupku hancur, Anissa. Kenapa? Hicks. Lagi-lagi Reki terisak. Lihatlah dia. Dia minta seminggu agar aku tidak mengganggunya. Tapi kegiatan dia di dalam sana cuma menangisi Anissa. Benar-benar menjengkelkan wanita yang namanya Anissa itu. Mati saja masih nyusahin. Gumam Dirim. Kamu yang lebih gila lagi. Orang mati dicemburui. Sudahlah, biarkan saja dia. Atau kamu ajak dia liburan ke luar negeri. Mungkin dengan begitu moodnya akan bagus. Ujar Hilman. Planning ke situ memang ada, tapi tidak untuk sekarang. Dia masih belum bisa dijinakkan. Tugas kita sekarang adalah mendoktrin otaknya agar menjadi makhluk yang lebih dingin lagi dari sebelum dia mengenal Anissa. Kita akan membuat dia jadi manusia baru yang tidak berperasaan. Ujar Dirim. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Aku tahu betul siapa dia. Dia itu sangat cerdas, dia bukan tipe orang yang mudah terprovokasi, meskipun kamu menjejali dia dengan kalimat-kalimat ampuh sekalipun. Dia hanya akan melakukan atau mendengarkan apa yang dia sukai. Ujar Hilman. Jadi apa saranmu? Tanya Dirim. Jangan kurung dia agar dia tidak stres dan menggila. Biarkan dia jalan-jalan di sekitar tempat ini. Kamu hanya perlu memasang pelacak di tubuhnya agar dia tidak bisa kabur jauh. Jawab Hilman. Begitu ya? Kalau begitu, aku akan menyiapkan segalanya untuk minggu depan. Ada bagusnya juga dia memberikan jeda seminggu. Aku jadi bisa menulis semua negara-negara yang akan dia retas. Ujar Dirim. Ingat, jangan serakah. Satu negara cukup satu kali dia meretasnya. Ucap Hilman. Kenapa? Tanya Dirim. Jangan menimbulkan kecurigaan. Kalau bisa jangan suruh dia meretas akun Bani luar negeri. Terserah dia mau meretas rekening pengusaha mana. Jawab Hilman. Emangnya kenapa? Tanya Dirim. Kalau meretas akun Ban, maka besar kemungkinan akan terlacak. Akan runyam kalau sudah berurusan dengan FBI, CIA, atau mungkin SWAT sekalipun. Meski sedikit yang dihasilkan, yang penting tetap aman. Kecuali kamu ingin dia tertangkap dan dihukum mati. Ujar Hilman. Tentu saja aku tidak ingin dia tertangkap. Dia kesayanganku, aku menginginkan hidupku sempurna. Punya harta dan cinta, jadi aku tidak akan membiarkannya berada dalam kesulitan. Ujar Dirim.
Baguslah kalau begitu, ucap Hilman yang kemudian kembali menatap layar laptop. 1 minggu kemudian. Kalian mau membawaku kemana? Tanya Reki saat dua orang bertubuh besar menggiringnya ke suatu tempat dengan posisi tangan terikat ke belakang. Jangan banyak bacot. Ikut saja dan jangan melawan kalau mau berumur panjang. Jawab salah seorang pria berwajah sangar. Ternyata dua orang itu membawanya ke sebuah ruangan yang di dalamnya seperti ruang kesehatan. Di ruangan itu banyak terdapat macam-macam obat yang disusun di sebuah rak. Di sana juga ada alat-alat medis yang Reki pun tidak tahu apa fungsinya dan digunakan untuk apa oleh Dirim. Tidak berapa lama kemudian Dirim dan Hilman masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa sebuah pistol yang bentuknya sedikit aneh menurut Reki. Dirim kemudian memberi kode pada kedua anak buahnya untuk menahan Reki di atas tempat tidur. Berukuk. Hei, mau kalian apakan aku? Awas saja kalau berani berbuat yang tidak senonoh, aku pecahkan biji kalian bangsat. Reki berusaha berontak saat tangannya dibekuk ke bepakang. Sementara kepalanya dilumpuhkan di atas tempat tidur. Tahan yang kuat, ucap Dirim dengan lantang. Dirim kemudian memberikan kode pada Hilman yang sedang memegang pistol itu. Hilman kemudian mendekat dan menodongkan pistol itu ke belakang leher Reki yang membuat Reki berhenti berontak seketika. Mereka mau apa? Apa mereka ingin melenyapkan aku sekarang juga? Tapi kenapa? Aku kan belum meretas untuk mereka. Batin Reki. Mungkin ini akan menyakitkan, tapi aku jamin ini tidak akan lama. Ucap Hilman. Jadi benar mereka akan melenyapkanku. Rasa sakit sebentar yang Hilman maksud pasti aku akan mati seketika setelah peluru itu menembus leherku. Batin Reki. Reki kemudian perlahan memejamkan matanya sembari membayangkan wajah Anissa. Kalau ini memang sudah waktunya, aku hanya bisa pasrah. Anissa, tunggu aku. Sebentar lagi kita akan bersama kembali. Batin Reki. Pesyu. Tanpa aba-aba Hilman langsung menembakkan isi pistol itu hingga membuat Reki mengerang kesakitan. Akahi, bangsat. Apa yang kalian lakukan pada leherku? Umpat Reki. Reki merasakan sedikit tegang di lehernya karena merasa seperti ada yang mengganjal. Alat yang bagus. Tidak sia-sia aku membelinya dengan harga mahal. Orang Jepang itu memang tidak pernah mengecewakanku. Ucap Dirim. Kamu benar. Alatnya terpasang dengan rapi meskipun membuat sedikit luka. Ujar Hilman sembari menyekan noda darah di leher Reki dengan kasar. Apa yang kalian tanam di leherku? Tanya Reki. Lepaskan dia. Ucap Dirim. Reki meregangkan lehernya saat kedua tangannya terlepas. Pria itu tampak memegang belakang lehernya dan mendapati lehernya itu sudah dimasuki benda berukuran mikro. Apa ini? Tanya Reki. Bukankah waktu itu kamu pernah menyarankan aku agar memasang alat pelacak di tubuhmu? Sekarang aku sudah melakukannya. Jawab Dirim. Dasar manusia-manusia tidak waras. Segitu takutnya ke aku kabur? Batin Reki. Apa kalau sudah terpasang benda ini aku bisa bebas keluar kapan saja? Tanya Reki. Tentu. Tapi akan selalu ada orang yang akan mengawal kemanapun kamu pergi. Jawab Dirim. Sudah kuduga ini tidak akan mudah seperti perkiraanku. Batin Reki. Aku butuh liburan, butuh refreshing. Ujar Reki. Aku akan mengabulkannya setelah 6 bulan kamu meretas untukku. Kalau untuk sekarang aku hanya akan mengizinkanmu berkeliaran dalam markas saja. Dan ingat, jangan coba-coba melakukan hal-hal aneh. Di sini sudah full CCTV kecuali toilet. Kalau kamu berani melakukan tindakan yang mencurigakan, maka toilet pun akan aku pasang CCTV juga. Ujar Dirim. 6 bulan kamu akan menukar kebebasanku selama berapa hari? Tanya Reki. 1 minggu. Jawab Dirim. 1 minggu? Aku mau 2 minggu. Aku sungguh butuh refreshing. Seminggu tidak akan cukup untuk menghilangkan stresku meretas selama 6 bulan. Ujar Reki. Oke, 2 minggu apa sih yang gak untuk kekasihku? Ucap Dirim yang membuat Reki hampir ingin mutah saat mendengarnya. Hari ini adalah misi pertama kita. Hari ini kamu akan meretas akun negara yang sudah aku pilih. Aku juga memutuskan kamu tidak akan meretas akun band luar negeri untuk meminimalisir ketahuan oleh pihak intelijen. Kamu akan meretas akun pengusaha terkaya di negara itu. Sambung Dirim. Oke, aku akan melihat daftar negaranya.
Ujar Reiki. Ikut aku, ucap Dirim. Reiki mengekor di belakang Dirim dan Hilman. Sementara dirinya dikawal oleh 2 orang bertubuh besar di belakangnya. Setelah sampai di ruang pribadi Dirim, pria itu menunjukkan ada 150 negara yang sudah masuk dalam listnya. Orang ini benar-benar tamak dan rakus. Apa dia sudah gila? 150 negara, ini sudah hampir semua negara di dunia yang ingin dia kuasai. Memang makhluk yang paling mengerikan itu bukanlah hantu, tapi manusia yang jenisnya seperti Dirim dan Hilman ini. Batin Reiki. Cuma satu pertanyaanku. Kamu punya uang banyak-banyak buat apa? Kamu mati juga nggak dikubur pakai uangmu. Masih juga butuh tanah. Tanya Reiki. Tentu saja kita akan menikmatinya berdua sampai maut memisahkan. Sekarang statusmu sudah duda. Nanti kita bisa menikah di luar negeri untuk melegalkan pernikahan kita. Dengan uang itu kita bisa keliling dunia sepuasnya. Jawaban Dirim membuat dada Reiki bergemuruh hebat. Tunggu saja tanggal mainnya Dirim. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa memecahkan biji mesumu itu. Aku akan merobek kantung skrotummu dan mengambil 2 bijimu. Kemudian aku akan menjadikannya santapan buaya. Batin Reiki. Sekarang mulailah meretas. Aku sangat ingin melihat aksimu itu. Ujar Dirim. Kalau ingin meretas sebaiknya sesuaikan dengan perbedaan waktu di negara kita. Ujar Reiki. Kenapa? Tanya Dirim. Aku lebih suka meretas di malam hari, saat semua orang sedang tidur. Karena kalau ponsel mereka memiliki notif, mereka yang tertidur tidak akan mendengarnya. Dan aku masih memiliki waktu untuk menghapus notif itu dari ponsel mereka. Jawab Reiki. Kamu juga bisa menghapus notifnya? Tanya Dirim terkejut. Tentu saja. Setiap akun rekening yang terdaftar M-Banking pasti akan tertera nomor ponselnya. Aku akan meretas ponselnya. Berdoa saja pengusaha itu lupa jumlah saldo terakhir rekeningnya. Jadi meski kehilangan uang dalam jumlah banyak, dia tidak akan menyadarinya. Kecuali berurusan dengan pengusaha kikir. Jawab Reiki. Dirim tertawa keras, hingga langit-langit mulut pria itu bisa Reiki lihat. Rasanya ingin kumasukkan besi panas ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa tertawa lagi. Aku sangat benci mendengar tawanya. Batin Reiki. Aku memang tidak pernah salah menjadikan kamu pujaan hatiku. Kamu sangat cerdas, Hani. Ucap Dirim. Sekarang sudah jam 10 pagi. Kamu pilih negara yang perbedaan waktunya agak jauh dari kita. Yang kira-kira menunjukkan kalau sekarang di sana sedang malam hari. Sambung Dirim. Aku mau buat alamat tip yang baru lagi. Kalau menggunakan nip yang lama akan sangat berbahaya. Ada kemungkinan karena kejadian tempo hari, alamat tipku sudah menjadi perhatian dunia. Ujar Reiki. Benar juga yang dikatakan Reiki. Sebaiknya gunakan nip yang baru saja. Timpal Hilman. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membuat alamat tip yang baru? Tanya Dirim. 10 menit. Jawab Reiki. Baiklah. Aku beri kamu waktu 10 menit untuk membuatnya. Ujar Dirim. Kalau kamu tidak mau repot mengawasiku, biarkan aku meretas di kamarku saja. Kamu tinggal menikmati hasilnya saja. Ujar Reiki. Sayang, aku ini tidak bodoh. Kamu ingin membawa laptopnya ke kamarmu, pasti ada pekerjaan lain yang ingin kamu lakukan. Kamu akan menghubungi keluargamu atau polisi tentang keberadaanmu di sini. Ucap Dirim. Apa aku tidak boleh menghubungi keluargaku? Aku hanya ingin mengabarkan keadaanku di sini. Aku tidak ingin mama khawatir dan sakit. Tanya Reiki. Kamu tenang saja. Keadaan keluargamu baik-baik saja. Selagi kamu bersikap baik, para penembak jitu itu tidak akan berada di sekitar rumahmu. Tapi kalau kamu bertingkah, maka akan ada korban lagi selanjutnya. Jawab Hilman. Ya baiklah. Kalian memang bosnya di sini. Sekarang biarkan aku bekerja dengan tenang. Berikan laptopnya padaku. Ucap Reiki. Reiki menekan buku-buku jarinya hingga terdengar gemeratak dari sendi-sendinya itu. Dirim kemudian mengambil laptop dari dalam loker meja kerjanya. Laptop baru yang dia beli khusus untuk meretas. Aku sudah membelikanmu laptop baru ini. Di dalamnya juga sudah terpasang banyak aplikasi yang akan mendukung aksimu itu. Ujar Dirim sembari menyodorkan laptop baru di atas meja. Reiki tidak ingin banyak bicara dan mulai menekan tombol power pada laptop itu. Setelah menunggu sejenak, layar utama pun terbuka.
Reiki melirik dengan raut tidak senang ke arah Dirim saat pria itu melihat layar utama terpasang foto dirinya yang bertuliskan My Love sudah dijadikan wallpaper. Sementara Dirim malah tergagah melihat ekspresi Reiki yang menurutnya sangat menggemaskan itu. Hanya Tuhan saja yang tahu kapan kaum sadem ini dilaknatullah. Batin Reiki. Jari jemari Reiki mulai bergerak lincah di atas tombol-tombol laptop. Tidak sampai 10 menit, Reiki sudah berhasil membuat alamat tip yang baru dan sekaligus menghapus alamat tip yang lama agar tidak bisa digunakan lagi. Selesai, ucap Reiki. Bagus. Jam berapa kamu akan mulai meretas? Tanya Dirim. Sehabis makan malam. Saat meretas aku butuh makanan berat. Seperti sop daging misalnya. Aku butuh makanan berkuah yang panas untuk menemaniku. Jawab Reiki. Itu perkara gampang. Nanti Koki akan menyiapkannya. Ujar Dirim. Jangan lupa kopi hitam. Ucap Reiki. Iya. Ada lagi? Tanya Dirim. Aneka makanan ringan dari kentang. Jawab Reiki. Ada lagi? Tanya Dirim. Cukup. Nanti uangmu habis. Sindir Reiki. Kenapa aku harus takut kehabisan uang? Kan ada kamu yang akan menghasilkan uang untukku. Ucap Dirim yang membuat mata Reiki mengerling kembali. Apa saat meretas aku akan diawasi? Tanya Reiki. Ya, kami berdua yang akan mengawasimu langsung. Dan juga CCTV di ruangan ini. Jawab Dirim. Ya sudah. Biarkan aku tidur seharian karena malam nanti akan begadang untuk membuatmu kaya. Ujar Reiki sembari beranjak dari tempat duduknya. Tunggu, ini obat pereda nyeri dan antibiotik. Kemungkinan luka itu akan bengkak dan membuatmu tidak nyaman saat tidur nanti. Ujar Dirim sembari menyodorkan 2 jenis obat di hadapan Reiki. Reiki melirik ke arah obat itu dan menyambarnya. Pria itu kemudian keluar dari ruangan itu diantar oleh 2 orang bertubuh besar. Dia benar-benar membuatku takjub, Man. Apa dia memang secerdas itu? Tanya Dirim. Ya, dari dia pula aku, Reno dan Rio bisa meretas. Jawab Hilman. Aku benar-benar tidak salah pilih. Ucap Dirim sembari tergagah. Sementara itu Reiki yang baru memasuki kamarnya tampak tidak memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Pria itu bahkan tidak melirik ke arah CCTV karena dia tahu akan diawasi. Namun tentu saja otaknya sedang bekerja saat ini. Reiki membaringkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Sepertinya sulit bagiku untuk mengirim email atau membaca email yang dikirimkan oleh Zakir padaku. Kesempatan yang ada cuma saat aku libur setelah 6 nanti. Apa aku harus menunggu selama itu? Belum lagi ada pelacak sialan ini, aku jadi sulit bergerak meskipun aku keluar dari sini. Batin Reiki. Mama pasti sangat mengkhawatirkan aku. Bagaimana cara aku memberitahu Zakir agar dia membawa keluargaku dan keluarga Anissa pergi dari rumah itu? Kalau mereka sudah pergi, aku jadi bisa berusaha kabur dari sini. Tapi kalau mereka masih jadi target penempat jitu itu, bagaimana caraku bertindak? Batin Reiki. Sepertinya dia benar-benar tidur untuk persiapan nanti malam. Ujar Dirim. Ya, kalau begitu aku pergi dulu, aku akan datang lagi nanti malam. Ujar Hilman. Oke, sampai jumpa. Ucap Dirim. Dan sesuai perjanjian mereka, Reiki pun mulai meretas setelah makan malam. Semua makanan yang Reiki minta sudah tersedia di meja. Bahkan ada alat pemanas masakan agar makanan itu tetap hangat sepanjang malam. Pak, 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 pak. Jari-jari Reiki bergerak lincah membuat mata Hilman dan Dirim bingung. Selama ini Hilman memang sering melihat Reiki meretas akun seseorang, tapi cara dia bekerja begitu sangat lamban dan terbilang sangat santai. Sementara saat ini Reiki benar-benar menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Sebaiknya lap air liurmu itu, Man. Kenapa? Apa kamu begitu takjub dengan kemampuanku? Seorang guru meski memberikan banyak ilmu pada muridnya belum tentu diserap 100% oleh para murid itu. Ilmu yang aku berikan padamu itu hanya seujung kukuku. Jadi jangan pernah kamu berpikir lebih pintar dariku. Ucap Reiki tanpa menoleh ke arah mantan sahabatnya itu. Aku tidak pernah berpikir lebih pintar darimu karena aku sadar sebatas apa kemampuanku. Kalau aku lebih pintar darimu, maka kami tidak perlu menyanderamu di sini. Aku akan membuat diriku kaya dengan caraku sendiri. Ujar Hilman. Semoga kalian mati tertimbun duit logam. Umpat Reiki yang membuat Dirim tergagah. Katakan.
Mau berapa dolar kamu ingin mencuri dari pengusaha berlian ini? Tanya Reki. Berapa ya? Dirim seolah tampak berpikir dengan meletakkan jari di dagunya. Aku ingin satu orang $1 juta. Jika dalam semalam kamu meretas 3 akun, maka $3 juta dalam semalam. Sambung Dirim. Start loading. Ucap Reki setelah dirinya selesai mengetik angka yang diinginkan oleh Dirim. Dasar pelin-pelan. Tadi siang dia bilang ingin meretas 1 akun setiap 1 negara. Sekarang berubah lagi jadi 3 akun 1 negara. Uang memang bisa membuat seseorang jadi tidak waras. Batin Reki. Sepertinya butuh 2 laptop lagi kalau mau 3 akun dalam semalam. Dan aku akan membuat 2 alamat tip yang baru lagi. Ujar Reki. Apa kalau 10 bisa langsung 1 kali jalan? Tanya Dirim. 100 pun bisa. Tapi kalau begitu mending kamu ambil pistol dan ledakan kepalaku. Mungkin kamu perlu memeriksakan diri ke psikiater. Sepertinya gangguan jiwamu itu sudah sangat akut. Ucap Reki yang membuat Hilman dan Dirim kompak tertawa. Dasar tidak waras. Dikatain malah tertawa. Umpat Reki. Setelah menunggu beberapa saat, tulisan yang berada di layar laptop pun berubah menjadi kamplite. Dirim pun bersorak gembira. Bab ke-53, misi selesai. Hari-hari yang dilalui Reki semakin terasa berat. Bagaimana tidak? Dirinya benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membuka email sama sekali. Bahkan Dirim sudah mengantisipasi kalau Reki mencuri ponsel para anak buahnya dengan cara menahan ponsel anak buahnya di jam kerja. Reki sama sekali tidak bisa bergerak, kecuali dia dibebaskan berkeliaran di dalam markas namun tetap diawasi dengan ketat. Sial. Ini sudah 3 bulan lebih, tapi aku sama sekali tidak bisa membuka atau membaca email dari Zakir. Apa aku sungguh-sungguh akan lama terjebak di sini? Matilah saja kau Dirim. Aku benar-benar ingin mencabik-cabik tubuhmu. Gumam Reki. Sementara itu di tempat berbeda Reno dan Rio tak kalah frustasi. Maksud hati ingin mengancam Hilman dengan mengirimkan foto-foto Rosa, tapi ternyata Hilman sudah mengganti nomor ponselnya yang lama alias sudah tidak aktif lagi. Aku yakin kalau kita meretas ponsel Rosa, pasti langsung bisa terbaca oleh Hilman. Kalau Hilman tahu kita masih hidup, itu bisa membahayakan Anissa dan keluarganya. Karena Dirim pasti bisa membaca, kalau kita selamat, otomatis Anissa pasti selamat juga. Ujar Reno. Kamu benar. Ini yang pasti Reki sedang diawasi dengan ketat. Karena sampai saat ini dia sama sekali tidak membalas email dari kita. Ujar Rio. Yang pasti saat ini dia sedang dimanfaatkan oleh Dirim dan Hilman untuk membuat mereka kaya raya mendadak. Timpal Reno. Sial. Dulu Reki selalu menolak saat aku suruh meretas akun luar negeri. Sekarang dia malah meretas banyak dolar dari luar sana. Benar mujur nasib si Hilman. Ucap Rio. Kalau aku malah tidak tertarik untuk menambah uang dari hasil meretas. Setelah masalah ini selesai, aku lebih memilih berdagang pakaian saja. Ujar Reno. Ngomong-ngomong, kamu gak mau menemui ibu dan adikmu? Tanya Rio. Jangan dulu Eri, bahaya. Siapa tahu rumahku juga masih diintai. Kita harus mencari aman dulu sementara waktu. Jawab Reno. Asli kalau seperti ini caranya, kita sudah seperti kambing congek. Gak tahu mesti harus ngelakuin apa. Ujar Rio. Masa-masa sulit yang Reki lalui tentu saja harus bertahan lama. Sementara Reno, Rio, Sudibyo dan Zakir sudah sangat stres karena sama sekali tidak bisa melacak keberadaan markas Dirim. Pantas saja markas ini sulit terendus polisi. Ternyata konsep markas ini sama persis dengan markas di bengkelku yang lama. Aku pikir selama ini tinggal di rumah 2 lantai. Ternyata aku dikurung di ruang bawah tanah mewah. Batin Reki. Saat ini Reki memang berada di luar ruangan yang biasa menyekapnya selama 3 bulan lebih. Dirim memberinya kebebasan berkeliling, namun tetap dikawal ketat oleh orang-orang pria itu. Ternyata selama ini dia disandera di sebuah rumah mewah yang ada di pinggiran kota yang dibangun di atas tanah lebih dari 3.000 meter persegi. Sekilas rumah itu memang tidak menyimpan banyak misteri di dalamnya karena semua anak buah Dirim tidak pernah berkeliaran di luar rumah. Dan kemungkinan bisa kabur dari tempat itu sangatlah sulit. Karena tempat itu sudah dikelilingi oleh pagar tinggi yang menjulang. Sangat sulit untuk dilompati oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian khusus, kecuali sudah terlatih menekuni olahraga ekstrim sejenis parkur. Waktu semakin bergulir, hingga Reki berhasil melakukan misi ke-149 selama hampir 6 bulan.
Dan dia ingin segera menyelesaikan misi terakhirnya agar bisa segera liburan dan mencari celah agar bisa mengirim atau membaca email dari Zakir. Ini misi kita yang terakhir alias misi yang ke-150. Aku harap kamu menepati janji membawa aku liburan selama 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Uang kamu sudah banyak, setelah 6 bulan kamu masih ingin aku meretas lagi bukan? Tanya Reki. Oke baiklah. Aku juga nggak mau membuat kamu stres, Hani. Kapakan? Kamu mau kita liburan kemana? Tanya Dirim. Kita? Ulang Reki. Iya kita. Aku, kamu, dan beberapa orang kepercayaan aku. Jawab Dirim. Dirim sialan. Kalau dia dan anak buahnya ikut sama aja bohong. Tapi nggak apalah, yang penting bisa keluar dari sini dulu. Selanjutnya bisa aku pikirkan lagi. Batin Reki. Jadi kamu mau kita kemana sayang? Tanya Dirim. Tidak usah jauh-jauh. Kita di Asia saja. Jawab Reki. Asia? Kemana? Apa kamu mau kita ke Jepang, Hong Kong, China, Thailand, Vai? Malaysia. Aku ingin ke Malaysia. Jawab Reki. Siapa tahu aku punya kesempatan pergi ke rumah Zakir. Aku butuh ponsel agar Zakir bisa melacak keberadaanku. Aku hanya tahu rumah ini berada di pinggiran kota, tapi aku tidak tahu pinggiran kota mana. Saat keluar nanti pastilah mataku akan ditutup lagi seperti waktu itu. Batin Reki. Malaysia? Kenapa memilih Malaysia? Kenapa kita tidak ke Eropa saja? Tanya Dirim. Tidak tahu. Aku hanya asal sebut saja. Lagi pula aku kurang suka Eropa, terlebih kalau di sana lagi musim salju atau musim dingin. Jawab Reki. Tambah bagus dong. Kita bisa kelona nanti di sana. Ucap Dirim. Pokoknya aku mau ke Malaysia. Ini jatah liburanku, bukan jatah liburanmu. Kalau kamu mau ke Eropa, silakan saja, biar aku pergi bersama anak buahmu saja. Ujar Reki. Enak aja kelonan sama kamu. Kelonan kepalamu. Menjijikan sekali. Batin Reki. Ya baiklah sayangku. Aku akan menuruti kemauan kekasihku. Apa sekalian saja kita resmikan pernikahan kita? Kalau kamu mau, aku akan mengurus semua dokumennya. Tanya Dirim. Berhentilah bicara konyol. Aku lebih baik menembak kepalaku sendiri daripada harus menikah denganmu. Ujar Reki. Ya Tuhan, cepatlah engkau timpakan azab pada manusia laknat ini. Bila perlu pindahkan kemaluannya di hidungnya. Batin Reki. Ya sudah, kalau kamu belum mau, aku akan sabar menunggumu sampai kamu luluh. Masih ada waktu 4,5 tahun lagi kebersamaan kita, aku yakin suatu saat nanti kamu mau menerima kehadiranku di hatimu. Ujar Dirim. Wek, mendengarnya saja aku mau muntah. Benar-benar menjijikan. Batin Reki. Sekarang selesaikan misimu. Besok akan aku urus tiket keberangkatan kita ke Malaysia. Ucap Dirim. Terima kasih. Aku sudah tidak sabar ingin menghirup udara segar. Ucap Reki. Sepertinya kamu sudah melupakan kesedihan kehilangan istrimu itu. Baguslah, mungkin secara tidak langsung kamu juga sudah menyadari keberadaanku di hatimu. Ujar Dirim yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Reki. Reki memilih sibuk dengan laptop dan keripik kentang di tangannya. Reki juga merasa bobot tubuhnya sedikit bertambah, dan dia mengira itu karena seringnya ngunyah cemilan saat sedang meretas di malam hari. Mana mungkin aku melupakan Anissa secepat itu? Anissa akan selalu ada dalam hati dan tarikan nafasku. Aku putuskan tidak akan menikah lagi sampai aku mati. Batin Reki. Star loading. Ucap Reki. Reki meletakkan kedua tangannya di belakang kepala dengan punggung bersandar di kursi. Saat ini dia sedang meretas 3 akun dengan menggunakan 3 laptop sekaligus. Dirim tertawa puas saat ketiga laptop itu menyatakan peretasan yang dilakukan Reki dalam keadaan sukses. Beristirahatlah. Siapkan dirimu besok. Kita akan berangkat ke Malaysia. Ucap Dirim. Reki mengangguk. Reki kemudian kembali ke kamarnya yang diantar oleh kedua orang bertubuh besar. Seperti biasa dia akan dikunci dari luar untuk mencegah dirinya kabur. Reki merebahkan tubuhnya yang lelah. Sangat besar harapannya saat berada di Malaysia nanti agar bisa bertemu dengan Zakir. Bagaimanapun caranya aku harus bertemu dengan Zakir. Kalau memang Zakir tidak ada di rumahnya dan masih berada di Indonesia, aku akan tetap menyuruh istrinya agar Zakir bisa kembali ke Malaysia secepatnya.
batin Reiki. Gara-gara pelacak sialan ini, ke toilet pun ada yang mengawalku. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Bagaimanapun caranya aku harus segera lepas dari jerat iblis si Dirim. Saat aku bebas nanti, maka aku akan membuat perhitungan yang lebih dahsyat lagi untuk dia. Gumam Reiki. Aku jadi penasaran. Kemana keluargaku pergi? Hilma dan Dirim bilang mereka sudah pindah, tapi tidak memberitahuku pindah kemana. Mereka pasti ketakutan pas tahu Anissa dibunuh. Tapi aku harus tetap memastikan dulu apa itu benar atau tidak. Karena aku berbicara dengan penipu dan pembohong handal. Sekarang lebih baik aku tidur agar besok bisa menikmati kebebasanku sejenak. Batin Reiki. Reiki mulai memejamkan matanya. Karena lelah dan mengantuk, pria berjambang lebat itu langsung terlelap. Sejak dirinya disekap di tempat itu, Reiki tidak pernah merawat jambangnya dengan rapi. Pria itu membiarkan wajahnya ditumbuhi rambut yang sudah memanjang. Menambah kesan maskulin dan juga jantan pada dirinya. Wah, apa kabar keponakan Unti hari ini? Beberapa hari lagi kita akan ketemu, sehat terus ya sayang. Nanti kita main sama-sama. Sialin tampak menempelkan telinganya di perut Anissa yang sudah buncit luar biasa. Saat ini Sialin memang sudah tinggal bersama dengan ibu dan keluarganya yang lain. Sejak 3 bulan yang lalu dia sudah pindah sekolah ke Malaysia untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA. Iya Onti, kami juga sudah tidak sabar ingin ketemu sama Onti. Ucap Anissa sembari menirukan suara anak-anak. Mbak, kenapa harus di tanggal itu bedah cesarnya? Kenapa nggak hari ini saja? Tanya Sialin sembari menjauhkan diri dari perut Anissa. Sebenarnya bisa saja. Kata dokter masih aman kalau mau melakukan bedah sesar dalam minggu ini. Tapi Mbak mau di tanggal itu karena itu adalah hari ulang tahunnya Koko. Mbak mau mereka lahir di tanggal yang sama. Jawab Anissa. Oh iya, aku kenapa bisa lupa ya? Kira-kira Koko bisa ngerasain nggak ya kalau anaknya sebentar lagi mau lahir? Tanya Sialin. Mendapat pertanyaan itu tentu saja membuat wajah Anissa jadi murung. Maaf ya Mbak. Aku nggak ada maksud mau buat Mbak Anissa sedih. Ucap Sialin. Tidak masalah. Lagian Mbak yakin suatu saat anak-anak akan ketemu bapaknya. Ujar Anissa. Apa Mbak sudah punya nama untuk calon anak-anak Mbak? Tanya Sialin. Sudah. Tapi Mbak juga masih berharap kalau Koko tiba-tiba datang dan memberikan nama untuk anaknya. Jawab Anissa. Mbak yang sabar ya Mbak. Ini hanya bicara soal waktu saja. Suatu saat nanti Koko pasti akan kembali. Ujar Sialin yang membuat Anissa tersenyum. Nisa, apa semua peralatan bayi sudah lengkap semua? Tanya Lieni dan ikut nimbrung dengan kedua anaknya di ruang tamu. Lieni sengaja mengalihkan kesedihan menantunya itu karena tidak sengaja mendengar pembicaraan Anissa dan Sialin. Kayaknya kain bedung harus ditambah lagi, Mah. Takutnya kalau sering ngompol jadi cepat habis. Terlebih mereka juga bertiga. Jawab Anissa sembari menyeka air matanya yang sudah terlanjur menetes. Ya sudah, biar besok Mama ke mall buat cari kain bedungnya. Ujar Lieni. Nisa ikut ya, Ma. Sebentar lagi Nisa lahiran pasti butuh waktu lama buat pulih. Nisa pengen jalan-jalan sebelum lahiran. Ucap Nisa. Tapi perut kamu sudah besar sekali. Kamu jalan aja susah. Ujar Lieni. Nisa janji akan hati-hati. Nisa ikut ya, Ma. Please. Nisa merengek dengan wajah memelas. Ya sudah, enggak apa-apa, Bu. Kalau begitu kita pergi sama-sama aja. Timpal Mas Sito yang juga ikut nimbrung. Iya, Ma, biarin aja Mbak Nisa ikut. Sepertinya Mbak Nisa stres di rumah terus. Nanti Sialin juga bantu jagain Mbak Nisa. Ujar Sialin. Ya sudah, kalau gitu kita jaga sama-sama ya. Ucap Lieni yang membuat senyum Anissa kembali mengembang. Sementara itu di tempat berbeda. Reiki, Dirim, dan 2 orang kepercayaan Dirim baru saja tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Reiki terlihat tampan dengan pakaian serba hitam dan kacamata hitam bertengger di atas hidung mancungnya. Hani, kamu ingin kita tinggal di hotel mana? Tanwa Dirim. Bisa tidak panggilanmu itu dirubah? Aku malu kalau kamu memanggilku begitu. Jangan sampai aku tidak bisa menikmati liburanku oleh ulahmu itu. Tanya Reiki. Ya baiklah sayang. Jawaban Dirim membuat Reiki memutar bola matanya dengan malas.
Mereka pun kemudian pergi menuju salah satu hotel berbintang kelima. Satu kamar President Suite dan satu kamar biasa. Ujar Dirim. Aku mau kamarku sendiri, aku nggak mau sekamar denganmu. Ujar Reki. Tidak bisa, Hani. Aku nggak mau ngambil risiko. Ujar Dirim. Kau... Reki melirik ke arah resepsionis yang sudah salah paham karena panggilan Dirim padanya. Kedua resepsionis itu mengulum senyumnya karena mengira Reki dan Dirim sepasang kekasih yang tengah bertengkar. President Suite yang ekstra banget, ucap Reki, sementara Dirim tersenyum penuh kemenangan. Resepsionis itu menyodorkan kartu akses di hadapan Reki yang langsung disambar oleh pria itu. Tidak ingin membuang waktu, Reki langsung pergi menuju kamarnya. Harap maklum, kekasihku sedang merajuk, ucap Dirim sembari mengedipkan mata ke arah resepsionis itu. Dirim dan anak buahnya menyusul setelah anak buahnya mendapat kartu akses kamar mereka. Tok, tok, tok. Hani, buka pintunya. Dirim mengetuk pintu kamarnya. Ceklek. Reki dengan wajah datar membuka pintu itu dan masuk lebih dulu. Pria itu memilih berbaring di atas ekstra bat dan menarik selimut. Kamu bilang ingin liburan, kok malah pergi tidur? Sebentar lagi waktu makan siang, mending kamu mandi dan kita pergi cari restoran enak di sekitar sini. Ujar Dirim. Besok saja jalan-jalannya. Aku mau tidur dulu sepuasnya hari ini. Gara-gara semalam aku ngantuk, makan siangnya minta antar aja sama pihak hotel. Ujar Reki dengan mata terpejam. Iya sayangku yang manja. Ucap Dirim. Menjijikan sekali si Dirim ini. Kalau ada air keras, sudah kusiram mulutnya. Batin Reki. Reki benar-benar merealisasikan kata-katanya. Dapat Dirim dengar suara dengkuran halus dari Reki. Untuk berjaga-jaga, Dirim mencabut kartu akses kamar dan juga menyembunyikannya bersama ponselnya. Tidak tanggung-tanggung, pria tampan itu menyembunyikannya di dalam celana. Dan Reki terbangun ketika waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Kenapa kamarnya gelap? Batin Reki. Dirim, kenapa ini lampunya mati? Teriak Reki. Ya, kartu aksesnya aku cabut. Jawab Dirim dengan suara khas bangun tidur. Lebay banget kamu Dirim. Segitu takutnya aku kabur. Kamu kan sudah pasang pelacak di tubuhku. Cepat nyalakan lampunya. Ujar Reki. Ini kan gak terlalu gelap sayang. Masih ada cahaya dari matahari. Kamu takut? Sini aku peluk. Ucap Dirim. Peluk kepalamu. Mending aku meluk babi. Gerutu Reki sembari berjalan ke kamar mandi. Bukannya tersinggung, Dirim malah tergagah saat mendengar umpatan Reki. Menurutnya kata-kata Reki terdengar lucu dan menggemaskan. Syah. Suara air yang jatuh dari atas kepala Reki membasahi tubuh pria berbadan atletis dan seksi itu. Dirabanya benda mikro yang tertanam di lehernya. Memang tidak terasa sakit lagi ataupun bengkak. Karena lukanya sudah lama sembuh. Benda yang tertanam di bawah kulit itu sudah tidak terasa asing lagi di tubuh Reki. Setelah membersihkan diri, Reki keluar dengan hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Aku sangat lapar. Apa kamu sudah memesan makanan? Tanya Reki. Sudah. Tunggu 30 menit nanti akan diantar oleh pihak hotel. Jawab Dirim. Dirim melirik ke arah otot-otot perut Reki. Meski dirinya berjenis kelamin yang sama, tapi dia sama sekali tidak memiliki tonjolan otot apapun. Melihat bentuk tubuh yang sempurna membuat Dirim sangat terpesona dan berhasrat. Singkirkan pikiran kotormu itu. Kalau ini bukan di negara orang, aku sudah melenyapkanmu. Peluangku membunuhmu sangat besar di kamar ini. Tapi bukan ini akhir yang kuinginkan dari riwayat hidupmu. Ujar Reki yang menyadari tatapan mesum Dirim dan langsung bergegas mengenakan pakaiannya. Untuk menurunkan hasrat yang terlanjur membara, Dirim memutuskan masuk ke dalam kamar mandi. Entah apa yang dilakukan pria itu hingga dia keluar setelah 1 jam kemudian. Kamu makan gak nunggu ya aku? Tanya Dirim. Aku bisa kena maga akut kalau nungguin orang yang asik bersolo karier di dalam kamar mandi. Sindir Reki sembari mengelus perutnya yang sudah kekenyangan. Ya habisnya kamu gak mau bercinta denganku. Ucap Dirim. Bercinta kepalamu.
Tunggu kamu mati nanti, duburmu akan dicoblos dengan besi panas di neraka. Ucap Reki yang membuat bibir Dirim mengerucut. Sekarang kamu mau kemana? Tanya Dirim. Tidak mau kemana-mana. Aku mau bermalas-malasan di kamar saja. Sudah aku bilang besok kita akan pergi jalan-jalan. Jawab Reki. Ya sudah, kalau maumu begitu. Ujar Dirim yang kemudian segera berpakaian. Reki menyalakan televisi untuk melihat seputar berita mancanegara. Selama 6 bulan lebih berada di markas Dirim, dirinya tidak pernah mendengar atau melihat berita apapun melalui media sosial, termasuk televisi. Dan saat ini berita yang sedang beredar adalah maraknya peretasan akun rekening beberapa pengusaha terkenal. Sepertinya untuk 3 bulan ke depan jangan dulu melakukan peretasan kalau ingin semua uang yang kamu dapatkan aman. Ucap Reki tanpa mengalihkan pandangannya dari layar kaca. Kenapa? Wajar saja Malaysia heboh karena yang kamu retas terakhir kali adalah negara ini. Buktinya negara yang kamu retas pertama kali adem ayem aja. Jadi nanti siklusnya kembali lagi saja dari awal atau membuang 50 negara dan memasukkan negara yang baru dalam daftar. Ucap Dirim. Terserah saja. Jawab Reki dengan malas. Tidak jauh berbeda dengan Reki, 6 bulan terakhir Zakir juga memantau berita mancanegara. Memang tidak seluruh stasiun TV mancanegara menyiarkan tentang berita peretasan yang tengah terjadi, namun Zakir yakin itu ulah sahabatnya. Hilman dan partnernya itu benar-benar sudah tak waras. Ini sangat beresiko kalau ketahuan. Abdullah bisa dihukum mati. Gumam Zakir. Abdullah, sebenarnya kamu ada di mana? Apa benar-benar tidak ada celah untukmu kabur dan berbagi informasi lewat email? Gumam Zakir. Keesokan harinya, Anissa dan keluarganya baru tiba di salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Kuala Lumpur. Anissa sangat senang karena sudah lama dia tidak jalan-jalan sejak terakhir 3 bulan yang lalu. Dan sekarang meski langkah kakinya tidak selincah bulan-bulan sebelumnya, Anissa kembali menapakkan kaki untuk berbelanja di salah satu swalayan terbesar di kota itu. Tambah aja 3 lusin lagi bedungnya, Nis. Sama celananya juga. Bayi lebih sering pipis soalnya. Ujar Lieni. Iya, Ma. Jawab Anissa. Mereka pun mencari-cari perlengkapan bayi. Alhasil bukan bedong saja yang mereka beli, tapi mereka sudah mendapat beberapa kantung belanjaan karena kalap melihat pakaian bayi yang lucu-lucu. Sekarang kita cari makan. Ujar Lieni. Iya, Ma. Lapar banget ini. Ujar Anissa. Mereka pun memutuskan makan di restoran yang ada di dalam mall itu. Sembari menunggu makanan jadi, mereka berbincang banyak hal seputar menanti kelahiran anak-anak Anissa. Sepertinya masih lama. Aku ke toilet bentar ya, Ma. Ujar Anissa. Mana toiletnya? Tanya Lieni. Itu. Anissa menunjuk ke arah toilet yang bisa dilihat dari restoran itu. Kamu temani mbakmu. Ujar Lieni. Gak usah, Ma. Orang dekat ini. Ucap Anissa. Tapi kamu susah nggak jongkoknya? Tanya Lieni. Nanti aku cari toilet duduk deh. Jawab Anissa. Ya sudah, hati-hati. Ucap Lieni. Anissa keluar melalui pintu kaca ruangan itu. Mall itu tidak terlalu ramai, seperti saat dia mengunjunginya pada malam hari kala itu. Mungkin orang-orang sedang malas pergi keluar karena cuaca saat ini sedang panas. Setelah selesai buang hajat, Anis pun segera keluar dari toilet. Namun saat dirinya keluar, tidak sengaja dia melihat sosok Reki tengah mengibas-ngibaskan jaket hitam yang dia kenakan karena terkena cipratan air. Tak Koko, itu benar-benar Koko kan? Air mata Anissa langsung merebak saat melihat sosok laki-laki yang dia cintai sudah berada di depan matanya. Anissa mendadak panik saat melihat Reki bergegas pergi. Dengan langkah susah payah Anissa menyusul, namun saat sedang ingin memanggil nama suaminya, Anissa melihat 2 orang bertubuh besar dan tegap tengah menanti suaminya di depan lorong toilet. Jadi dia diawasi. Bagaimana caraku agar bisa bertemu dengannya? Aku benar-benar sangat merindukannya. Batin Anissa. Sudah? Tanya salah seorang bertubuh tegap dan bertato kalajengking. Ya, jawab Reki. Ayo, ucap pria itu. Reki mengangguk. Anissa yang kehilangan akal tidak tahu lagi harus berbuat apa selain berpura-pura. Aduh, sakit. Hiks.
Langkah kaki Reki terhenti dan menoleh ke belakang. Pria itu bisa melihat kalau wanita bercadar yang beda di depannya itu tengah hamil besar dan meringis kesakitan. Jangan pedulikan dia. Itu bukan urusan kita. Tentu saja Reki tidak mendengarkan ucapan pria itu. Baginya wanita bercadar yang tengah hamil itu mengingatkannya pada sosok istrinya yang sudah dia anggap tiada. Kamu kenapa? Tanya Reki. Aku nak melahirkan. Boleh akak tolong aku? Tanya Anissa dengan menggunakan bahasa Malaysia seadanya agar dua pria berbadan besar itu tidak curiga. Suamimu kemana? Tanya Reki. Dai sedang kerja di luar neger. Jawab Anissa yang dia pun tidak tahu benar atau tidak kosakata yang dia gunakan saat ini. Boleh akak antaku ke hospital? Tanya Anissa. Kenapa aku merasa suaranya sangat mirip dengan Anissa? Reki, begitu besarnya cintamu pada istrimu. Bahkan wanita lain yang bercadar pun kamu samakan dengan dia. Batin Reki. Maaf Nyonya, kami sedang sibuk tak punya waktu untuk mengantar Nyonya ke rumah sakit. Ujar salah satu pria bertato. Kejam sangat awak nih. Macam main kalau istri awak yang nak lahiran macam nih. Aku tak nak minta tolong awak. Aku nak minta tolong dengan akak nih. Paras awak buruk-buruk macam perangai awak. Anissa yang sensitif jadi marah-marah yang membuat Reki menahan tawanya. Sementara dua pria bertubuh besar itu jadi kebingungan. Ya sudah, kita antar Daja sebentar. Kalian pikirkan juga kalau sampai ada yang melihat kita membiarkan dia sekarang di sini. Kita bisa ditangkap polisi karena dianggap sudah melakukan penelantaran. Terlebih kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita bisa dihukum mati. Ucap Reki asal. Dua pria berbadan tegap itu jadi ketakutan. Tapi bagaimana dengan bos? Tugas kalian kan mengawalku. Tidak usah banyak bicara kalau kita mengantar ibu hamil ini ke rumah sakit. Minimal kalian kalau mati masih punya pahala karena mengantar ibu hamil yang melahirkan. Siapa tahu malaikatnya kasihan sama kalian dan gak jadi masuk neraka? Jawab Reki dengan konyol. Akak gendong aku. Aku tak kuat jalan lagi. Ucap Anissa. Reki kebingungan. Cepatlah akak. Nanti aku melahirkan kat sini. Ucap Anissa. Ayo bantu aku mengangkatnya. Ucap Reki. Tak nak. Aku nak akak Jai. Kalau kalian angkat sama Sam, kalian boleh disangka sedang menculik aku. Ucap Anissa. Hade pusing. Benar nggak kata-kata Malaysianya begitu? Batin Anissa. Tanpa banyak kata Reki menggendong Anissa yang menurutnya sangat berat itu. Anissa tersenyum dari balik cadarnya. Air matanya kembali menetes. Setelah sekian lama, dia bisa mencium aroma khas suaminya lagi. Tak kuat lagi, Ansia terisak di dada Reki yang masih dalam keadaan menggendongnya itu. Kenapa dia menangis sampai seperti ini? Apa dia sangat kesakitan?